semuanya, kita dari grup GAH 047 ingin membicarakan topik seputar rasisme yang ada di Indonesia. Pertama-tama, apa itu rasisme? Rasisme adalah tindakan atau pikiran kita yang menganggap bahwa suku, agama, golongan, ras kita lebih baik dibandingkan orang lain. Rasisme dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, rasisme internal. Rasisme internal mengacu kepada pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, ada rasisme interpersonal, di mana rasisme ini mengacu kepada tindakan kita kepada orang lain. Yang ketiga, ada rasisme institusional, di mana rasisme ini terjadi di dalam suatu institusi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang terakhir, ada rasisme sistematik. Ini rasismenya mirip dengan rasisme institusional, tapi terjadi di bidang pendidikan, perumahan, maupun tenaga kerja lainnya. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi, dan ekonomi. Kondisi yang dapat menimbulkan rasisme di dalam masyarakat yaitu adanya beberapa kelompok ras dengan kebudayaan yang berbeda, serta adanya pelembagaan ketidaksetaraan pada masing-masing ras yang saling berhubungan satu sama lain. Rasisme tidak hanya berwujud sikap benci, intimidasi, atau kekerasan. Kamu juga dapat dikatakan rasis lewat cemuhan, bullying, atau dengan menyingkirkan orang lain dari aktivitas dan golongan tertentu hanya karena melihat asalnya. Kebanyakan orang bergaul berdasarkan suku, agama, dan latar belakang ekonomi, sehingga hal-hal yang demikian adalah hal yang bisa memicu atau sensitif di masyarakat untuk terjadinya bentrokan rasisme. Biasanya hal seperti ini diawali dengan ketersinggungan kata-kata yang diucapkan seseorang. Tindakan-tindakan rasisme yang terjadi di Indonesia salah satunya oleh Teresia Welling. Teresia Welling adalah mahasiswi asal Papua yang telah menempuh studinya di bidang computer science di Oregon. Saat itu dia mendapat ocehan seperti, kenapa sih di Papua nggak ada presiden? Kenapa sih di Papua nggak ada TV? Kenapa rakyat Papua tidak pakai baju? Pernyataan-pernyataan seperti itu membuat Teresia berpikir, mengapa di pulau semaju Amerika banyak pemikiran-pemikiran orang yang tidak semaju dengan pulaunya. Selain itu ada dari Erlin Schmigai. Erlin Schmigai waktu itu sedang berekreasi dengan sepupunya di depan Monas. Saat itu ada anak umur 5 tahun menghampiri dia dan berkata, "Ih, ada orang hitam." Saat itu dia hanya bisa senyum, tetapi yang membuat Erlin Schmigai marah adalah mengapa ibunya hanya tertawa saja. Saat itu, Erlin berpikir bahwa pendidikan yang diberikan oleh si ibu sejak dini tidak baik. Setelah mendengarkan penjelasan dan penyebab kasus rasisme, berikut akan kami berikan contoh kasus rasisme. Nah, berikut adalah contoh kasus rasisme yang dialami oleh mahasiswa maupun mahasiswa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang pertama ada Katasha Marian. Katasha Marian berasal dari Papua. Ia menjelaskan betapa sedih dan kerasnya perjuangannya untuk beradaptasi di kota Jakarta. Ia menjelaskan bahwa tujuan ia datang ke Jakarta adalah untuk menimba ilmu, sehingga kedepannya ia dapat membangun Papua menjadi tempat yang lebih baik. Namun, tak disangka, ia malah mendapat perlakuan yang mendiskriminasi dirinya, seperti toko-toko yang enggan melayani dirinya, teman kuliah yang menutup hidung saat ia lewat, dicemooh sebagai pemakan babi mentah, dan masih banyak lagi. Semua ini diterima dirinya, padahal ia sudah terbuka untuk berteman dengan mahasiswa lain, namun tak membuahkan hasil. Hal ini membuat dirinya untuk lebih memilih bergaul dengan teman sesama Papuanya. Akhir kata, ia berharap perlakuan rasisme tidak diteruskan. Ia juga berpesan, tolong hargai kami sebagai manusia. Halo, perkenalkan nama saya Rif Sutomo dari kelompok GH 047. Pengalaman pribadi saya yang bersifat rasisme hanya sebatas panggilan candaan seperti Cina sipit dan atau Cina loleng, yang dimana rasisme melalui komunikasi verbal dan tindakan rasisme ini pun memang sudah hal yang lumrah, yang dimana menurut penelitian Amy Friedman dari Franklin dan Marshall College Amerika Serikat menyebutkan bahwa kebencian terhadap etnis Tionghoa merupakan hasil dari politik pecah belah Soeharto dalam
jurnal penelitian berjudul Political Intersections and Ethnic Chinese Identify in Indonesia. Friedman menyebutkan Soeharto memaksa masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai bukan pribumi. Jadi gue akan menceritakan tentang pengalaman pribadi teman gue mengenai rasisme. Jadi dia tuh orangnya blasteran. Nah karena dia blasteran, dia tuh memiliki warna kulit yang lebih cerah dibandingkan teman-teman lainnya sewaktu masih sekolah. Nah oleh karena itu dia tuh kayak dijauhin, dan menurut gue itu kayak dia nggak begitu fair kalau dia tuh dijauhin sama teman-temannya cuman gara-gara warna kulit yang berbeda. Selain dijauhin, dia tuh juga dibuat kayak seperti nama nickname atau julukan gitu. Nah gue sendiri nggak bisa nyebutin nickname-nya atau julukan apa, cuman itu tuh parah banget dan ngebuat dia itu ngerasa terkucilkan atau berbeda dibandingkan teman-teman lainnya yang saat waktu sekolah. Nah menurut gue sendiri itu tuh nggak fair banget buat dia, karena ini tuh cuman hal sepele, kayak cuman gara-gara perbedaan warna kulit dia tuh jadi dijauhin dan kata-katain oleh teman-temannya. Gitu aja sih, terima kasih. Hal yang harus dilakukan atau orang lain lakukan ketika kita mengalami rasisme. Yang pertama, speak up. Kenapa speak up? Mungkin ini adalah hal yang sepele untuk beberapa orang, namun ternyata terlalu disepelekan. Kenapa? Karena kalau kita speak up atau kita mengutarakan pendapat kita mengenai perbedaan kita ini, bisa jadi mereka bisa lebih menerima dan juga bisa terbuka pikirannya bahwa ternyata membeda-bedakan orang lain itu sangat tidak baik. Mengajarkan hal-hal yang baik pada teman kita, saudara kita, adik kita, ataupun anak kita nanti. Kenapa? Agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Budaya bukanlah sesuatu hal yang mutlak. Standar norma budaya tertentu tidak bisa menjadi tolak ukur untuk budaya yang lainnya. Semua manusia, kita semua sama. Kita tidak bisa membedakan suatu budaya tertentu atau meninggikan budaya tertentu di atas budaya yang lain. Tingkat individu dalam mengatasi perspektif rasis dan menghentikan perilaku rasis dapat dimulai dengan cara mengubah pola pikir kita. Kita harus mulai menetralis konsep tentang diri kita dan berbeda dari orang lain. Dan juga mulai memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa memperdulikan bangsa mereka, ras mereka, kulit mereka, dan lain-lainnya. Teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan solusi atau cara mengatasi rasisme. Yang pertama, mengakui bahwa keragaman itu ada. Ada banyak hal yang berbeda di dunia ini, semua perbedaan itu harus kita terima dan kita akui. Setiap orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, maka dari itu kita harus menerimanya. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Sikap toleransi sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya toleransi, maka akan ada kehidupan yang bahagia tanpa adanya perpecahan rasisme. Yang ketiga, cinta budaya itu sendiri boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak boleh dilakukan, itu juga berlaku untuk kecintaan terhadap budaya sendiri. Jika terlalu mencintai budaya sendiri dan menentang budaya orang lain, maka ada timbul perpecahan. Yang keempat, berteman dengan semua orang dengan latar belakang berbeda. Di dunia ini tidak melulu hanya ada orang Jawa, ada juga suku lain, Minang, Batak, Dayak, dan lain-lain. Dengan menjalin pertemanan dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda, maka rasa toleransi akan timbul dalam diri kita. Sekian dan terima kasih. Seperti yang kita ketahui, bangsa kita Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman, mulai dari suku, ras, bahasa, agama, kultur, dan lain-lain. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk tidak saling membedakan satu sama lain. Karena walau kita memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan yang utuh. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain untuk tidak melakukan rasisme atau diskriminasi terhadap satu sama lain. Karena bahkan semboyan kita sendiri mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal demikian. Nah, kan kita telah menyaksikan nih penjelasan teman-teman kita tentang pengertian rasisme, penyebab rasisme, solusinya, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di dunia nyata. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini mengenai rasisme adalah rasisme terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di seluruh dunia. Dan salah satu mengapa rasisme ini terjadi, karena banyaknya salah paham antara satu budaya dengan budaya lainnya tanpa melihat sisi budaya mereka masing-masing. Dan menurut kelompok kami, mengakhiri rasisme merupakan tugas kita juga, baik secara individual maupun kolektif. Dan hal utama yang bisa kita lakukan dan yang termudah untuk bisa kita lakukan secara pribadi adalah dengan mengubah sudut pandang kita atau pola pikir kita tentang memperlakukan orang
tanpa memperdulikan warna kulit mereka, suku mereka, ras mereka, dan juga agama mereka, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari kelompok kami, yaitu kita harus dapat menghargai orang secara sama dan setara. Serta kita juga harus belajar untuk melihat setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama. Sekian dari kami, kelompok GAH 047. Terima kasih.